Swastiastu. Saya Desa Putri Niantari, nomor absen 9. Pada kesempatan hari ini, saya perwakilan dari kelompok SKUT akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Iwayan Gede Merta SE MSI, yaitu selaku dosen manajemen pemasaran. Di sini saya bekerja sama dengan kelompok Drown, yaitu yang materinya mengenai usaha produk minuman Chatime. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai saran yang kelompok kami berikan untuk kelompok Drown, yaitu saran berdasarkan hasil pengolahan data, maka didapatkan hasil dari kelompok kami, yaitu yang pertama dari segi tekstur. Untuk dimensi tekstur, maka saran yang diberikan kepada Chatime yaitu dilakukan kontrol terhadap tekstur bubble sebelum membuka kedai Chatime. Jika tekstur bubble yang akan dijual mulai mengeras, baik dari sisi luar maupun dalam, maka bubble tersebut harus diganti dengan bubble yang baru dan memiliki tekstur yang empuk. Yang kedua, kualitas dalam hal rasa. Saran yang diberikan dari kelompok kami kepada Chatime dari segi kualitas dalam hal rasa adalah mengganti standar operating procedure atau SOP mengenai pengurangan penggunaan sirup maupun gula agar rasa minuman tidak terlalu manis ketika konsumen meminta gula pada takaran normal. Ketiga, ada cita rasa yang khas. Untuk dimensi cita rasa yang khas, maka saran yang diberikan dari kelompok kami kepada pihak Chatime adalah membuat krim yang memiliki cita rasa buah dan akan dipadukan dengan teh, kopi maupun jus buah sehingga menghasilkan keunikan tersendiri. Yang keempat, ada inovasi. Untuk dimensi inovasi, maka saran yang diberikan kepada Chatime yaitu membuat minuman dengan perpaduan bahan yang menghasilkan rasa minuman yang tergolong unik. Selain itu, pihak Chatime juga dapat membuat minuman yang terdapat di waktu tertentu. Sebagai contoh, yaitu adalah ketika memasuki musim kemarau, maka Chatime akan membuat minuman yang rasa lebih asam sehingga konsumen merasa lebih segar setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sedangkan untuk musim hujan, Chatime dapat membuat minuman yang lebih hangat dan tentu saja menggunakan perpaduan bahan yang tergolong unik, seperti misalnya minuman coklat panas dipadukan dengan krim keju, sehingga konsumen yang mengkonsumsi minuman tersebut akan merasa lebih pas jika dipadukan. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok Drown kepada kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis pasar yang potensial yang akan dimasuki oleh produk Pocari Sweat pada era modern seperti saat ini? Jawabannya yaitu segmen pasar yang ingin dibidik Pocari adalah masyarakat umum yang beranggapan bahwa minuman isotonik ini dapat memulihkan tenaga. Oleh karena itu, manajemen IU membentuk tim detailer atau perwakilan medis pada produk obat-obatan. Mereka ditugasi para pemimpin opini, semisal para dokter, agar mau merekomendasi Pocari kepada pasiennya. Kemudian IU pun melakukan presentasi untuk mengedukasikan Pocari di berbagai forum, misalnya acara-acara seminar. IU memiliki tim khusus yang menyiapkan untuk melakukan presentasi. Para penjual Pocari adalah pemasar yang sedang mengerjakan untuk memberikan edukasi dan penjelasan. Dan yang kedua, dengan anjuran yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai produk Pocari Sweat, berapa banyak dalam sehari boleh minum Pocari Sweat, apakah ada efek samping jika kebanyakan minum Pocari Sweat ini, dan apakah Pocari Sweat hanya dianjurkan diminum saat berolahraga saja? Jawabannya yaitu berapa banyak Pocari Sweat yang boleh diminum pada saat satu hari. Tidak ada batasannya mengkonsumsi dalam satu hari karena kebutuhan cairan tiap tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Dan apakah kebanyakan minum Pocari Sweat itu dapat mempengaruhi bagi kesehatan kita? Di sini minuman Pocari Sweat itu
Kandungan gula dalam Pocari Sweat memberikan kalori yang tidak besar, cukup sebagai fasilitator agar air dan ion dapat diserap tubuh lebih cepat. Jadi di sini fungsi dalam gula Pocari Sweat itu bukan sebagai pemanis, sehingga kalau kita minum Pocari Sweat setiap hari tidak menyebabkan sakit apa-apa. Jadi itu bagus kalau minum Pocari Sweat setiap hari. Dan apakah Pocari Sweat diminum jika saat olahraga saja? Pocari Sweat itu boleh diminum saat kita berolahraga dan tidak saat kita berolahraga juga boleh minum Pocari Sweat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, dalam kemasan botol Pocari jika terkena sinar matahari dan panas yang cukup lama, apakah ada dampak yang mempengaruhi migrasi partikel dari botol ke cairan Pocari? Dan jawabannya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu di sini botol Pocari Sweat hanya dapat digunakan satu kali dalam penggunaan saja, dan bukan untuk diisi ulang berulang kali. Demikian pula hendaknya dihindari dari paparan sinar matahari langsung. Meski botol yang digunakan food grade atau aman untuk digunakan, paparan lama terhadap panas dan sinar matahari dapat melepas kandungan BPA atau bisphenol A dari plastik botol tersebut yang kemudian akan masuk ke dalam air yang diminum. Meski pada kadar kecil tidak berbahaya, BPA dalam jumlah besar dapat menimbulkan masalah kesehatan karena dapat mempengaruhi dan meniru kerja hormon dalam tubuh tertentu, dan beberapa penelitian pernah menghubungkannya dengan risiko timbulnya kanker. Presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaklumi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.